Saya akan membahas tentang teori difusi dan adopsi inovasi. Inovasi adalah pendorong perubahan sosial, yang dimana tidak hanya teknologi, tapi juga ide baru, praktek sosial, strategi komunikasi. Inovasi tidak menyebar secara otomatis, tapi juga melalui proses komunikasi. Sedangkan difusi inovasi adalah proses penyebaran ide atau teknologi baru dalam masyarakat. Menurut Everett M. Rogers, difusi melibatkan penyebaran bisa diterima atau ditolak yang terjadi dalam sistem sosial tertentu. Adopsi inovasi merupakan kebutuhan atau keputusan individu atau kelompok untuk menerima atau menolak inovasi. Adopsi adalah proses mental dan sosial, tidak semua orang mengadopsi inovasi dengan kecepatan yang sama. Ada beberapa tahapan adopsi inovasi menurut Rogers, yaitu yang pertama pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Ada 4 elemen dalam difusi inovasi. Yang pertama inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Ada elemen inovasi lebih cepat diterima jika yang pertama lebih menguntungkan, yang kedua sesuai dengan nilai masyarakat, yang ketiga mudah digunakan, yang keempat mudah diuji coba, dan yang kelima adalah hasilnya mudah dilihat. Ada saluran komunikasi, yaitu media massa, membangun kesadaran, komunikasi interpersonal mempengaruhi keputusan, jaringan sosial penting karena adanya kepercayaan. Soal waktu, setiap orang berbeda dengan kecepatan adopsi. Kategori pengadopsian itu ada innovators, early adopter, early majority, late majority, dan laggards. Membentuk kurva difusi inovasi. Sistem sosial menentukan nilai, norma, struktur kekuasaan. Agen perubahan berperan sebagai fasilitator. Fasilitator. Pendekatan harus sesuai budaya lokal. Selanjutnya itu ada faktor sosial yang mempengaruhi difusi. Di antaranya keluarga, kelompok pertemanan, tetangga, komunitas, kelompok referensi, organisasi formal, dan opinion leader atau tokoh berpengaruh. Peran faktor sosial itu ada hubungan yang semakin kuat, yang dimana inovasi lebih cepat diterima. Kepercayaan menjadi kunci dan tokoh masyarakat mempercepat proses adopsi. Ada beberapa studi kasus, yaitu adopsi e-book. E-book sebagai inovasi pendidikan, lebih cepat diadopsi oleh generasi muda, pengguna dengan literasi digital tinggi. Hambatannya itu ada di usia dan kurang percaya diri dengan teknologi. Ada peran institusi, sekolah, dan perpustakaan sebagai agen perubahan. Strateginya itu ada pelatihan, sosialisasi, penyediaan infrastruktur. Menunjukkan inovasi butuh dukungan sosial. Selanjutnya ada kesimpulan dari yang sudah saya bahas mengenai difusi dan adopsi inovasi ini. Difusi dan adopsi inovasi ini penting dalam komunikasi pembangunan. Keberhasilan inovasi ditentukan oleh kualitas inovasi, proses komunikasi, faktor sosial dan budaya, dan pembangunan berhasil jika masyarakatnya terlibat aktif. Terima kasih.